Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilda Nur Aliza dengan NIM 220222106. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu algoritma scheduling yaitu first come first serve algorithm. Nah, oke langsung saja. Nah, berikut adalah beberapa pembahasan yang akan dipaparkan. Yang pertama itu mengenai deskripsi dari algoritma FCFS, kemudian langkah-langkah, dan yang terakhir itu contoh soal studi kasus. Yang pertama yaitu deskripsi. Algoritma first come first serve ini merupakan algoritma penjadwalan yang paling sederhana yang digunakan dalam CPU. Dengan menggunakan algoritma ini, setiap proses yang berada pada status ready dimasukkan ke dalam VIVO queue atau antrian dengan prinsip first in, first out. Sesuai dengan waktu kedatangannya, proses yang tiba terlebih dahulu yang akan dieksekusi terlebih dahulu. Nah, algoritma FCFS ini bersifat non-preemptif atau tidak dapat dilakukan interrupt oleh proses lain. Nah, adapun syarat utama dari algoritma FCFS ini adalah aktivitas pertama yang akan dieksekusi adalah antrian yang masuk paling pertama. Oke. Oke, nah selanjutnya itu langkah-langkah implementasi atau contoh permasalahan dari algoritma first come first serve. Nah, terdapat 3 kolom itu, ada kolom proses, ada kolom arrival times atau waktu tiba, dan ada kolom burst time atau waktu lama dikerjakan kegiatan tersebut. Nah, dalam kolom proses terdapat 4 buah proses yang datang secara bersamaan, yaitu pada waktu 0. P1 memiliki burst time 8, P2 memiliki burst time 7, P3 memiliki burst time 10, dan yang terakhir ada P4 yang memiliki burst time 6. Oke, apabila kita menggunakan algoritma FCFS ini, maka analisisnya akan dijelaskan dalam Gantt chart sebagai berikut ini. Nah, di sini. Oke, nah ketika CPU tidak mengerjakan sesuatu atau dalam posisi 0, datanglah sebuah proses yang dinamakan dengan P1, seperti ini, yang membutuhkan waktu penyelesaian yang berjumlah 8. Oke, karena FCFS ini melakukan proses menurut kapan proses itu datang atau yang bisa kita katakan sebagai proses antrian, maka proses selanjutnya akan dikerjakan setelah proses yang berada di depannya selesai untuk dikerjakan. Nah, tadi pada proses P1 selesai dikerjakan di 8, di sini, sementara itu ada P2 dan P3 dan P4 yang sedang menunggu untuk dikerjakan selanjutnya, maka ketika P1 selesai dikerjakan di 8, maka akan dilanjutkan dengan pengerjaan P2 yang memiliki waktu pengerjaan sebesar 7. Sehingga proses P2 akan selesai dikerjakan pada posisi 15. Jadi jumlah waktu lama P1 dikerjakan dijumlahkan dengan waktu lama proses pengerjaan pada P2. Jadi P2 akan selesai pada waktu 15 dan seterusnya. Seperti itu. Nah, sekarang setelah P2 setelah dilaksanakan, sekarang masuk ke dalam proses P3 yang memerlukan waktu 10. Nah, dari proses terakhir P2 dilaksanakan, kemudian dijumlahkan dengan proses waktu lama dikerjakan P3 itu 10. Jadi, P3 selesai di waktu 25. Dan yang terakhir ada P4 dengan waktu lama pengerjaan itu sebanyak 6, sehingga waktu terakhir dikerjakan dari P3 itu 25 dijumlahkan dengan 6 sebanyak 31. Jadi P4 memiliki waktu penyelesaian pada waktu 31. Nah, selanjutnya yaitu selain dari 3 kolom yang tadi disebutkan yaitu arrival times dan burst time, nah dalam FCFS ini memiliki item atau tabel yang disebut dengan completion time atau waktu terakhir penyelesaian dari setiap proses, kemudian ada turnaround time, yaitu dia hasil dari completion time dikurangi dengan arrival time, kemudian ada waiting time, hasil dari turnaround time yang dikurangi dengan burst time, yang terakhir itu ada response time. Nah, response time ini karena FCFS bersifat non-preemptive, maka waktu response time sama dengan waktu waiting time. Nah, langsung saja kita ke contoh soal. Oke, langsung saja kita ke soal RCFS. Nah, di sini saya memiliki 5 proses, katakanlah
proses P1, P2, P3, P4, dan P5 yang memiliki waktu lama pengerjaan yaitu P1 1, P2 3, P3 5, P4 7, P5 10. Nah, maka kita seperti yang telah dijelaskan tadi bahwa apabila kita menggunakan algoritma FCFS ini, maka analisisnya akan dijelaskan dalam Gantt chart sebagai berikut di bawah ini. Nah, baik langsung saja pada proses pertama itu P1 pada arrival time 0, karena akan selalu diawali dengan waktu awal 0, kemudian dengan burst time atau waktu lama pengerjaan itu selama 1. Nah, setelah P1 selesai dikerjakan, datanglah proses kedua yaitu P2. Nah, P2 di sini masuk dalam antrian dengan arrival time 2, kemudian dengan lama waktu burst time-nya itu 3, sehingga waktu terakhir dari penyelesaian P1 tadi dijumlahkan dengan burst time P2, itu sebanyak 4. Kemudian selanjutnya ada P3 masuk dengan burst time 5, sehingga P3 memiliki waktu penyelesaian sebanyak 9. Selanjutnya itu ada proses P4. P4 ini memiliki burst time 7, sehingga waktu penyelesaian dari P4 ini adalah 16. Yang terakhir ada P5 dengan burst time 10. Sehingga P5 memiliki waktu penyelesaian terakhir sebesar 26. Perlu diingat bahwa FCFS ini dia eksekusi sesuai dengan prinsip FIFO atau first in first out. Jadi ketika proses 1 belum selesai, maka proses selanjutnya tidak dapat dikerjakan, seperti itu. Nah, selanjutnya kita ke completion time. Completion time ini yaitu nilai atau waktu terakhir yang sudah diselesaikan oleh proses. Yang tadi di sini 1, 4, 9, 16, dan 26. Kemudian TAT atau turnaround time yaitu proses completion time dikurangi arrival time. Nah, diperolehlah nilai seperti ini. 1 dikurangi 0, 1. 4 kurangi 2, 2. 9 kurangi 5, 4. 16 kurang 7, 9. 26 kurang 9, 17. Kemudian ada waiting time. Waiting time ini dia nilai turnaround time dikurangi burst time. Nah, jadi 1 dikurangi 1, 0, 2 dikurangi 3, min 1, dan seterusnya. Nah, untuk respon time ini karena seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa FCFS ini dia bersifat non preemptif, maka nilai respon time itu sama dengan nilai waiting time. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.